Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang multithreading dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya, sebelum masuk ke multithreading, mungkin ada sedikit pembahasan dulu tentang multithreading. Ya. Oke, jadi di sini sebelum kita masuk ke multithreading, itu ada juga yang namanya multiprocessing, gitu ya. Nah, multiprocessing itu adalah bagaimana kita menjalankan beberapa proses dalam suatu waktu bersamaan. Nah, sementara kalau multithreading dia menjalankan beberapa thread dalam waktu yang bersamaan. Biasanya thread ini itu merupakan subproses dari bagian dari proses gitu ya, subnya si proses gitu. Nah, kemudian kalau biasanya kita mengenal istilah multitasking, ya multitasking itu kan melakukan satu pekerjaan banyak tapi dalam satu waktu gitu. Nah, kalau multitasking itu artinya kita melakukan banyak proses dan di proses itu di dalamnya ada thread. Artinya thread itu bagian dari si proses. Sementara ketika kita multitasking kita melakukan banyak proses gitu. Secara gambaran besar itu seperti itu gitu. Nah, di sini bisa kita bayangkan sedikit ya terkait thread. Nah, oke, thread ya. Dalam penerapannya thread itu terbagi jadi dua jenis eksekusi. Yang pertama satu single thread, yang kedua itu adalah multi thread. Nah, kalau yang single bentuknya seperti ini, tapi kalau yang multi artinya ada banyak thread di dalamnya. Nah, kalau digambarkan ini ada proses 1, proses 2, proses 3. Dan masing-masing proses itu nanti di dalamnya ada thread 1, thread 2, dan thread 3, di mana antara thread ini itu saling terhubung atau saling menunggu atau mungkin bersamaan jalannya gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu bagaimana siklus hidup atau cara kerja dari thread ini. Pertama, thread itu ada new, dimulai dengan start, ya, kemudian ada runnable, run, ada running, kemudian ada exit atau terminated. Nah, ketika dia running, nah running itu nanti bentuknya bisa dia sleep atau wait, atau bentuknya dia bisa juga non-runnable atau di block gitu ya. Nanti bisa diresume lagi di sleep atau selesai gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. New itu merupakan kondisi di mana thread itu baru saja kita deklarasikan, tapi dia belum mulai siklus hidupnya. Berarti dia masih berada dalam kondisi awal. Sementara kalau runnable itu kondisi di mana thread itu berada pada tahap siap untuk dijalankan. Kalau running artinya thread itu sudah dijalankan atau sedang dijalankan ya. Bukan sudah dijalankan tapi sedang ya. Jadi kalau running itu sedang dijalankan. Kemudian ada istilah non-runnable atau block. Ini adalah suatu kondisi ketika thread-nya masih aktif namun dia tidak memenuhi syarat untuk di running. Nah, kemudian ada terminated atau dead. Itu adalah suatu kondisi di mana thread itu sudah dijalankan tapi tidak lagi dijalankan. Artinya dia sudah selesai dijalankan dan tidak akan dijalankan lagi. Nah, nanti ketika posisi thread ini runnable, non-runnable ya, artinya dia aktif tapi tidak bisa memenuhi syarat untuk running. Suatu ketika dia bisa kita jalankan ya dengan cara resume. Nah, ketika dia non-runnable ini dia posisinya bisa sleep atau wait gitu. Nah, di dalam thread itu bisa kita atur prioritasnya. Bagian thread mana dulu yang ingin kita jalankan. Ada yang max priority, ada yang non priority, ada yang min priority. Ya. Kalau max priority itu memberikan prioritas tinggi untuk kita jalankan. Kalau yang non priority itu proses secara default untuk dijalankan. Kalau yang min priority dia merupakan prioritas terendah untuk dijalankan. Biasanya thread yang memiliki prioritas yang lebih tinggi itu lebih penting dibandingkan dengan thread yang berada di tingkat prioritas yang lebih
rendah. Kemudian cara menggunakan multithreading itu bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan menggunakan class thread. Yang kedua bisa dengan cara menjalankan interface yang namanya runnable. Ya. Nah, kalau kita menggunakan interface runnable, artinya nanti kita mendeklarasikan ada interface runnable. Gitu. Di mana interface runnable itu memiliki sebuah metode yang abstrak, namanya adalah run, di mana metode ini wajib nanti kita implementasikan di dalam kelas yang kita buat. Kita udah belajar apa itu abstract method, kita juga sudah belajar apa itu interface. Jadi di sini di dalam multithreading kita memanfaatkan yang namanya interface dan juga metode abstrak. Nah, ini contoh penggunaan thread menggunakan interface runnable. Nanti kita coba praktekkan ya. Sedikit penjelasan dulu aja ini. Nah, kemudian kalau kita menjalankan dengan class thread, kalau kita dengan interface tadi ada implement runnable-nya. Kalau kita menggunakan class thread ya, keunggulannya di sini yang pertama dia bisa mengatur prioritas dari thread yang kita buat gitu. Nah, kemudian kalau yang menggunakan class thread ini nanti kita menggunakan extend thread. Jadi thread di sini sudah langsung disediakan oleh si Java-nya. Gitu. Jadi kita nggak perlu bikin lagi. Jadi udah langsung kita extend ke thread-nya. Nah, kemudian di sini nanti ada istilah-istilahnya, ada void suspend, stop, resume, wait, sama notify. Kalau suspend itu artinya tahan dulu gitu ya. Nanti dilanjutkan kalau kita sudah ada metode resume. Kalau stop artinya menghentikan, kalau resume itu tadi untuk menjalankan proses thread yang disuspend. Kemudian kalau notify, wait ya, wait itu biasanya pasangannya notify. Kalau yang wait, kita menunggu dulu sampai thread tersebut siap untuk dijalankan. Nah, notify baru untuk melanjutkan thread yang tadi di wait. Gitu. Nah, ini metode statis dan ini metode instance yang ada di dalam thread. Nah, nanti ada yang namanya sinkronisasi untuk mengontrol eksekusi dari thread yang berbeda. Oke, nanti kita lanjutkan ke programnya. Ya. Baiklah, kali ini langsung ke praktek contoh penggunaan multithreading, di mana threading itu kita bisa melakukan banyak code program yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Di sini saya sudah membuat sebuah kelas, namanya adalah kelas coba thread. Ini saya jadikan sebagai main program. Ya. Nah, sekarang baru saya masuk untuk ke kelas contoh thread-nya. Ya, di sini saya buat sebuah kelas, nama kelasnya adalah multithreading. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah kelas multithreading di mana penggunaan multithreading yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan extends. Nah, jadi menggunakan extends thread. Nah, jadi thread ini sudah langsung disediakan oleh Java tanpa kita harus membuat thread-nya. Gitu. Kelas multithreading extends thread. Nah, perintah code yang ingin saya buat di sini saya masukkan ke dalam sebuah public void run ya. Ingat di dalam multithreading kan ada proses running, ada start, kemudian ada sleep. Nah, untuk code programnya yang ingin kita treat itu kita harus masukkan di dalam public void run. Nah, misalkan code program yang ingin saya jalankan adalah untuk perulangan. Nah, perulangan misalkan INTI sama dengan 1, dia menjalankan kurang sama dengan 5. Ini di increment. Nah, yang di increment itu nanti adalah nilai CI
Nah, kemudian di sini kita gunakan exception handling untuk penanganan interupsi pada thread ya. Jadi kita gunakan event handling pakai try catch. Nah, dimana di sini threadnya kita beri jeda 1 detik ya. Jadi ini 1000 milidetik. Jadi nanti ketika dia ngelooping 1, 2, 3, 4, 5 itu ada jeda sebanyak 1 milidetik gitu. Nah, exceptionnya kita gunakan interrupted exception. Kalau sudah, baru masuk kita ke main programnya. Nah, kita buat dulu objeknya ya. Multi threading, saya beri nama T1. Nah, new multi threading. Baru di sini kita menjalankan threadnya. Nah, kita di sini menjalankan threadnya nggak gini ya, nggak pakai T1 titik run, tapi kita pakainya start ya. Nah, kita pakainya start. Nah, coba kita jalankan. Nah, lihat di sini ada jeda selama 1000 milidetik ya, 1000 milisecond untuk menjalankan dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, itu gunanya sleep. Nah, tapi di sini kita nggak kelihatan nih multi threadingnya karena code program kita cuma 1. Nah, gimana kalau misalkan multi threading itu kan kita menjalankan beberapa code yang banyak dalam satu waktu gitu. Nah, sementara kita threadnya cuma 1. Nah, kita coba tambahkan thread yang kedua gitu ya, kita tambahkan lagi threadnya. Nah, ini kita kopas saja. Kita buat untuk thread yang kedua, kita beri nama T2. Nah, kemudian di sini kita jalankan T2-nya. Kita pertama coba bandingkan dulu kalau seandainya kita menggunakan run ya. Nah, kalau kita menggunakan pemanggilan metode biasa dengan run, ini kalau kita jalankan hasilnya, kita coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia menjalankan program secara bergantian. Thread 1, T1 dulu, baru dia jalankan T2. Artinya tidak secara bersamaan, tapi secara gantian prosedural. Nah, tapi kalau kita gunakan start, nah, kalau kita gunakan start, coba kita lihat. Nah, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Artinya dia menjalankan program 1 dengan program yang kedua secara bersamaan. Kelihatan ya bedanya. Kalau kita menggunakan metode yang biasa, pemanggilan metode aja, itu dia secara bergantian. Tapi di sini dia menjalankan T1 dan T2 itu langsung secara bersamaan. Nah, itulah contoh dari penggunaan multithreading. Ya, jadi multithreading itu kita menjalankan, ini kan dua objek ya, dua objek programnya sama tapi dijalankan di waktu yang sama, itu multithreading. Nah, di sini kita bisa bikin threadnya
banyak ya, nggak cuma sampai 2, bisa kita bikin sampai 5 misalkan. Thread 3, thread 4, thread 5. Oke, ini kalau kita jalankan, jadi kita langsung menjalankan 5 thread dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita pengen tahu thread mana yang menjalankan yang mana gitu. Misalkan satu di awal ini apakah dia menjalankan thread 1, thread 2, atau thread 3. Nah, jadi kita coba nih ngelihat thread yang mana itu menjalankan yang mana gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan programnya ya. Kita bikin dulu constructor yang memiliki parameter, di mana parameternya ini kita gunakan untuk penomoran ya, penomoran dari threadnya. Nomor thread, ini kita kasih dia ini ya. Oke, di sini kita tambahkan keterangan I kurang sama dengan 5. Baru di start. Oke. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini thread ke 0 1, thread ke 1 1, thread ke 2 1, 3 1, 5 1, 4 1. Thread ketiga 2, thread ke 5 2, thread ke 0 2. Jadi thread ini enggak, karena dia dijalankan secara bersamaan, jadi dia enggak urut thread ke 0 1 2 3 4 5, enggak kayak gitu. Jadi masing-masing thread dia menjalankan masing-masing tugas, tidak peduli thread 1, thread 2, dan thread 3, yang penting dia menjalankan tugasnya dia apa gitu. Walaupun pada thread 3 atau thread 5 ada gangguan dan lain-lain hal sebagainya, tetap yang thread itu menjalankan tugasnya masing-masing gitu. Nah, misalkan gini, kita tambahkan 1 gitu ya. Dia melempar
exception. Nah, jadi di sini walaupun ada kendala, tetap yang si thread itu dia menjalankan tugasnya gitu. Atau misalkan lagi di sini, nah, kita tambahkan if, nah, untuk thread yang ketiga dia melemparkan sebuah exception gitu ya. Kita coba jalankan. Nah, jadi pada thread yang ketiga tetap aja yang thread 1, 2 dan yang lainnya itu dia menjalankan tugasnya masing-masing gitu. Walaupun di sini saya kasih gangguan gitu ya untuk melemparkan runtime exception, tapi tetap aja yang thread yang lain itu dia menjalankan tugasnya secara independen. Jadi untuk multithreading intinya adalah dia menjalankan programnya masing-masing, namun dalam waktu yang bersamaan tanpa peduli ada kendala apapun pada thread yang lain. Gitu. Nah, selanjutnya kita cobakan untuk penggunaan menggunakan Runnable. Ya, tadi kan untuk multithreading ada extends dan Runnable. Sekarang ke yang Runnable-nya. Penggunaan Runnable di sini itu sebenarnya sama aja dengan penggunaan extend. Jadi di sini kita tinggal ganti ya menjadi implement Runnable. Runnable ini sendiri pun juga sudah interface-nya sudah disediakan oleh Java-nya ya. Implements itu kan penggunaan untuk interface. Jadi Runnable itu sudah disediakan. Jadi tinggal kita pakai aja. Nah, perubahannya paling di saat pemanggilannya. Nah, di sini kita menambahkan sebuah thread. Nah, gitu. Jadi kita menambahkan thread ya. Ini namanya thread run. Nah, thread run ini di dalamnya terdapat objek si thread yang ini. Nah, ini kita ganti jadi kalau kita jalankan, nah di sini ada 5 thread yang dia jalankan secara bersamaan. Cuman bedanya dia pakai Runnable. Kalau tadi dia pakai extends. Gitu. Nah selanjutnya penggunaan sinkronisasi ya. Nah kita new class dulu. Nah, di sini saya tulis nama kelasnya tanpa sinkronisasi supaya nanti kita bisa lihat perbedaan penggunaan sinkronisasi dan tanpa sinkronisasi. Ini saya buat dulu public static void main string. Di sini saya buat sebuah kelas ya. Nama kelasnya misalkan cetak. Nah, sini saya punya sebuah kelas cetak.
di mana dia di sini mempunyai sebuah metode static void print dengan parameter ya, ada string untuk cetak 1, kemudian ada string untuk cetak 2, ini untuk manggil cetak 1. Oops. Di sini saya pakai try catch. Oke. Di sini saya buat sebuah thread ya. Saya beri waktu sleep kalau tadi 1000, sekarang 500. Interrupted exception. Kalau sudah, di sini baru saya buat lagi sebuah kelas untuk thread-nya. Thread cetak, di mana di sini dia mengimplement runnable. Sini dia buat sebuah thread. Kemudian string cetak 1, cetak 2, kemudian print. Kita bikin constructor-nya dulu ya, constructor dengan parameter. Di sini baru nanti kita buat untuk si metode run-nya. Diambil dari kelas cetak, kemudian ngeprint cetak 1 dan cetak 2.
apa nih? Identifier expression simbol kelas cetak 2, kelas cetak berat. Oh, oke, ini kita coba jalankan. Oke, kalau kita running ini tanpa sinkronisasi, lihat di sini dia akan mencetak sampai kabar halo, jumpa, baik, apa kabar gitu ya, enggak nyambung ya. Nah, kita coba sinkronisasikan. Jadi ini kita perbaiki code-nya ya. Ini code tanpa sinkronisasi. Nah, kita tambahkan di sini synchronize. Jadi di sini pada kelas cetak kita tambahkan synchronize. Synchronize static void print baru string cetak 1, string cetak 2. Nah, kita coba jalankan. Halo, apa kabar? Kabar baik, sampai jumpa. Oke, lihat. Nah, ini kita tambahin gini ya. Nah, biar kelihatan. Tadi tanpa synchronize, saya hapus dulu. Nah, kalau tanpa synchronize, halo, sampai, kabar saya, jumpa, apa kabar, baik, gitu. Nah, sekarang kalau pakai synchronize, kalau pakai synchronize, halo, apa kabar? Kabar saya baik, sampai jumpa. Baru nyambung kata-katanya ya. Jadi sesuai ini. Halo, apa kabar? Kabar saya baik, sampai jumpa. Gitu. Kalau tadi kan nggak sinkron, gitu. Nah, ini contoh untuk penggunaan synchronize. Baik, itu saja contoh penggunaan multithreading yang bisa saya berikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan dipelajari. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.